berharap Anda semua dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat dalam aktivitas sehari-hari, tentunya dalam aktivitas juga sebagai member FKC. Siang hari ini kita akan membahas satu topik gagal ginjal pada anak-anak. Ya kan? Pada saat itu ya ada beberapa obat ya yang memang setelah diperiksa ya ternyata memang berdampak kepada anak-anak ya, khususnya ya itu pada organ ginjalnya anak-anak karena komposisi ataupun ingredient dari obat tersebut ya. Jadi data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya, juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu di 18 Oktober 2022 kemarin itu tercatat sebanyak 206 anak ya usia 1-5 tahun di 20 provinsi kita di Indonesia menderita gagal ginjal ya. Nah, itu adalah case. Tetapi sebenarnya FKC Family, kasus gagal ginjal pada anak ini juga sebenarnya banyak juga gitu ya, di luar dari kasus tersebut karena adanya masalah di komposisi obat yang memperberat kerja ginjal. Tetapi sebetulnya kan memang banyak ya dok ya. Akhir tahun lalu ada kasus di mana tiba-tiba ada kasus penyakit ginjal. Betul. Sampai terjadinya gagal ginjal itu pada anak-anak termasuk juga di Indonesia. Betul. Ya. Jadi sebenarnya ginjal itu seperti kita ketahui semua orang memiliki ginjal. Ginjal adalah salah satu organ besar di dalam tubuh kita. Dia letaknya di bawah di pinggang bagian agak ke bawah. Jadi letaknya mungkin kira-kira di bawah rusuk belakang. Itu kita mempunyai dua bentuk organ yang bentuknya seperti kacang ya. Itu kanan dan kiri, itu yang kita sebut ginjal. Jadi ginjal itu sebenarnya fungsinya banyak sekali. Fungsi terberatnya dia adalah menyaring semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, termasuk makanan, jajanan, obat-obatan, dan semuanya yang masuk melalui tubuh kita. Setelah diproses dia akan disaring sehingga kerja filtrasi dari ginjal itu sebenarnya berat. Dan ginjal ini selain fungsinya sebagai menyaring semuanya, dia juga membantu memproduksi darah. Jadi darah juga dibentuk di dalam ginjal. Kemudian dia juga menyaring mana yang racun, mana yang tidak, ya supaya tubuh kita tidak terkena racun. Tapi pada penyakit yang menyerang ginjal, jadi kalau ginjalnya itu sakit, ginjal itu bisa menjadi bumerang terhadap badan kita. Jadi dia bisa menyebabkan racun itu masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga sebenarnya ginjal ini harus dijaga. Yang kadang-kadang orang sangat tidak mengindahkan ginjal ya. Jadi banyak penyakit-penyakit yang komplikasinya juga ke ginjal, antara lain hipertensi, yaitu penyakit yang pada jantung. Dia juga berakibat nantinya pada ginjal. Kemudian yang banyak adalah juga penyakit diabetes mellitus. Itu juga bisa berakibat ke komplikasi kepada ginjal. Nah, kebanyakan orang-orang yang sudah mempunyai hipertensi, kemudian mempunyai kencing manis, kemudian mempunyai komplikasi ginjal, itu adalah pasien-pasien atau orang-orang yang paling sulit untuk dilakukan terapi atau untuk dianjurkan makanan, karena pada ginjal itu semua difiltrasi oleh ginjal, disaring oleh ginjal. Nah, pada sakit ginjal itu biasanya kalau udah sakit itu seperti kita ketahui ginjal itu sebenarnya penyakitnya ada dua. Ada yang akut, itu artinya mendadak, baru, dan ada yang kronis. Nah, biasanya kalau kelainan ginjal itu kalau disebut akut itu biasanya di bawah 3 bulan. Kalau yang sudah di atas 3 bulan, di atas setengah tahun, itu biasanya disebut kronis. Dari kronis itu bisa mengakibatkan yang disebut gagal ginjal. Biasanya orang mengenalnya adalah sudah dilakukan dialisa atau cuci darah. Nah, itu adalah orang-orang pada penderita ginjal.
Nah, seperti hari ini adalah gejala atau gagal ginjal pada anak. Yang ditanya adalah apakah penyakit ginjal ini bisa menyerang anak? Ternyata bisa. Jadi ternyata kasusnya sangat banyak. Ya, tidak sangat banyak, tapi termasuk banyak. Ternyata sakit-sakit ginjal ini juga bisa menyerang anak-anak. Nah, biasanya gejalanya pada yang akut atau pada yang enteng itu nggak ada gejalanya, atau samar dengan yang lain. Biasanya seanak itu sudah berat, barusan akan ketahuan dan dibawa oleh orang tuanya ke dokter, dan biasanya banyak ditemukan sudah adanya kronis yang menyebabkan adanya gagal ginjal. Nah, gejala-gejalanya apa? Gejala-gejalanya sebenarnya hampir sama dengan yang lain, tapi biasanya kalau pada ginjal itu ada satu yang mungkin agak beda dengan yang lain, yaitu adanya udem atau bengkak. Nah, bengkaknya itu pada sakit ginjal itu lebih ke arah anasarka atau udem yang keseluruhan. Jadi bengkaknya tidak hanya di tungkai atas, tungkai bawah, tapi dia juga di muka, di badan itu bengkak semuanya. Kemudian anaknya itu pucat, sering mual sampai kadang-kadang muntah, tapi lebih banyak mual. Karena dia mual, otomatis tidak mau makan, minumnya kurang. Kalau cakupan cairan itu kurang, otomatis ginjalnya juga bisa menurun fungsinya atau bahkan sakit. Kemudian gatal-gatal, kulitnya kering, ya. Kemudian ada sakit kepala. Kemudian pada beberapa kasus juga disertai dengan pada anak-anak ya, tekanan darahnya juga tinggi. Oh, bisa juga Ya, ya, Dok, ya? jadi hipertensi ya itu yang menyertai dari penyakit ginjal ini. Nah, pada anak-anak ini biasanya deteksinya itu suka apalagi di sini ya, karena kasusnya tidak terlalu banyak untuk diperhatikan. Jadi banyak yang sudah agak lanjut ya. Dan ini juga bisa menyebabkan si anak meninggal. Ya, jadi untuk kasus ini terus terang jangan diabaikan, karena gagal ginjal atau penyakit ginjal itu ternyata bisa menyerang anak-anak, tidak hanya orang dewasa. Dan kalau sepintas tadi saya dengarkan dari penuturannya Dokter Tess, kayaknya tuh sama ya sebenarnya ya, ciri-ciri antara ginjal pada anak dan juga pada orang dewasa, betul, gitu ya. Sama. Cuman mungkin kalau orang dewasa itu lebih mereka lebih curiga ya. Tapi kalau anak-anak itu kadang-kadang enggak. Nah, tapi yaitu antara lain yaitu bila ditemukan adanya udem, apalagi udemnya itu banyak, antara lain di beberapa organ, hampir seluruh tubuh yang kita sebut udem anasarka, cepat-cepatlah ke dokter. Nah, anak-anak seperti ini juga karena minumnya kurang, kencingnya juga kurang. Kadang-kadang pada anak-anak itu bila dia akan buang air kecil, itu dia teriak-teriak sakit. Ya, jadi adanya spasme atau adanya kesulitan untuk mengeluarkan air kencing. Ya, jadi ini juga bisa terjadi karena yaitu asupan pembuluh darah yang ke ginjal itu kurang. Dan juga disebabkan oleh kekurangan dari cairan yang berkurang. Oke. Ya. Nah, di sini mungkin ada gambar sedikit ya untuk ginjal. Oh, ini mungkin ya ginjal itu ada dua, kanan dan kiri. Bentuknya seperti kacang. Iya, benar. Ya, sebenarnya permukaannya itu halus, dalamnya aja yang seperti ini. Oh, jadi itu penampangnya ya. Dan biasanya kita sering taunya itu batu ginjal. Betul. Ya, jadi batu ginjal memang bisa ada di sini, dan dia akan jalan terus sampai ke saluran kencing. Ya, tapi bisa ginjal ini juga bisa mampet karena antara lain karena batu ini juga bisa menjadikan besar. Jadi sekali lagi ginjal manusia ada dua. Tapi apakah seseorang bisa hidup dengan satu ginjal? Bisa. Oh. Ya, jadi banyak sekali orang yang memang ginjalnya hanya satu dan itu bisa hidup secara normal. Tapi ya harus dijaga karena kalau ginjal itu dua, yang satu ada kekurangan masih bisa di-cover oleh yang lain. Tapi kalau ginjal satu fungsinya udah menurun, itu yang sangat dikhawatirkan.
Tapi seseorang hidup dengan satu ginjal itu bisa. Oke, itu yang sering disebut dengan donor ginjal gitu ya? Ya, banyak pada donor ginjal atau orang-orang dengan sakit ginjal, misalnya ada kista yang terlalu besar atau ada kerusakan pada satu ginjal, biasanya ginjalnya diangkat, itu atau karena kecelakaan dan sebagainya, itu sebenarnya masih bisa hidup secara normal. Ya. Ya, di sini ada yang tadi saya sebutkan penyakit ginjal akut dan kronis ya, yaitu sekali lagi kalau akut itu terjadinya mendadak, kalau kronis terjadinya sudah agak lama, lebih dari 3 bulan. Dan biasanya menurunnya secara bertahap, tapi karena menurunnya kadang-kadang sedikit demi sedikit, itu tidak disadari. Nanti lama-lama sudah berat banget, barusan enggak kalau nggak enak, terus ke dokter diperiksa ureum, kreatinin, terus dan lain-lainnya yang untuk melihat fungsi dari ginjal, ternyata sudah menurun. Betul. Gini dok, ya seperti misalnya kayak Pak Oni ya, beberapa waktu lalu kan Pak Oni sempat ada masalah juga dengan kristal-kristal. Iya, betul. Iya kan? Betul. Tapi kristalnya ini sebenarnya kalau kristal beneran dijual mah lumayan ya Pak ya. Tapi kalau ini kristal yang justru harus mengeluarkan uang karena kristalnya harus dikeluarkan. Nah, dengan kristal atau batu ginjal, orang dengan kristal atau batu ginjal ini itu kan pinggangnya itu katanya bagian belakang mungkin agak sakit ya di sekitaran pinggang. Nah, kalau gagal ginjal sendiri apakah sama sih dok? Ya, kalau batu itu yang jalan itu yang disebut nantinya akan sakit. Tapi kalau batunya nggak jalan itu nggak sakit. Oh gitu. Nah, biasanya nyeri itu juga bisa ditimbulkan dari seseorang yang kurang minum. Karena gimana pun juga ginjal itu fungsinya untuk menyaring semua yang masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Dan itu diperlukan juga dengan cairan. Betul. Kalau cairan itu air putihnya itu kurang, kerja ginjal juga akan berat. Betul. Nah, kalau pada gagal ginjal itu biasanya gejalanya tidak hanya pada pinggang, malah pinggangnya mungkin jarang sekali. Malah yang tadi itu yang dokter sampaikan ya. Gagal ginjal itu biasanya gejalanya udem anasarka. Tadi ya. Kemudian orangnya itu lemah, letih, lesu, mual. Jadi dia tidak bertenaga, tidak bisa makan. Otomatis kalau orang tidak bisa makan dalam waktu yang agak lama, lebih dari beberapa hari saja, dia akan lemas. Setelah lemas akan penurunan fungsi-fungsi yang lain, ya kan? Nanti tidurnya jadi tidak enak, badannya bisa demam, terus bisa ada gatal-gatal, pucat ya. Terus biasanya pada orang-orang seperti ini tinjanya juga berwarnanya tuh seperti dempul, warnanya putih, putih, ya, seperti dempul dan lengket. Itu juga hati-hati. Apakah ada kelainan dari ginjal? Nah, biasanya pada pasien-pasien seperti ini akan diperiksakan ke dokter dan dilihat dari fungsi ginjalnya. Nah, nanti biasanya didapatkan misalnya yang paling gampang adalah ureum kreatininnya. Ureum kreatininnya kalau misalnya nanti sudah di atas normal yang sangat berat, nanti akan di fungsi ginjal yang lain. Nah, nanti biasanya kalau untuk menunjukkan fungsi ginjalnya makin lama makin menurun, seseorang akan dianjurkan untuk cuci darah. Tujuannya apa? Cuci darah itu tujuannya darahnya dicuci biar bersih. Ya enggak cuma, ya itu antara lain memang supaya memperenteng kerja ginjal. Supaya kerja ginjal kan sebagai tukang cuci nih. Benar. Supaya dia terlalu berat. Nah, jadi pada orang-orang yang sudah didialise itu biasanya kalau mau dialise itu seperti setengah mati. Jadi lemes, nggak bisa apa-apa, nggak bisa makan, kadang-kadang gemetaran, dan di samping itu semua adanya perubahan dari emosi. Orangnya bisa lebih sensitif, orangnya bisa lebih marah, ya karena dia tidurnya tidak enak, makannya tidak enak, sehingga emosinya juga terjadi nggak enak. Nah, pada orang-orang seperti ini yang sudah dilakukan dialisa atau cuci darah, biasanya habis cuci darah dia seger. Tapi nanti beberapa saat dia akan lemah lagi sampai di-charge dengan cuci darah lagi gitu ya. Cuci darah itu ada macam-macam. Kalau yang masih lebih enteng itu seminggu sekali. Nanti ada yang seminggu 2 kali.
Nanti ada yang selang sehari, bayangkan saja itu kalau selang sehari atau bahkan ada yang tiap hari, itu bisa dibayangkan. Betul. Dan cuci darah itu sebenarnya termasuk mahal. Cuman sekarang pemerintah BPJS meng-cover, jadi bisa dibayangkan alangkah beratnya bila pemerintah itu tidak membantu dalam hal cuci darah. Dan gagal ginjal itu adalah salah penyakit yang sering terjadi termasuk di Indonesia. Juga termasuk untuk anak-anak. Termasuk untuk anak-anak. Sehingga, nah caranya gimana? Karena sekali lagi semua yang masuk ke dalam tubuh itu melalui ginjal untuk dibuang melalui tinja. Kerja ginjal itu sangat berat. Sehingga pada orang-orang dengan sakit ginjal itu bahkan kadang-kadang minumnya aja jadi orang untuk supaya nggak sakit ginjal harus minum yang bagus. Tapi bila orang sudah sakit ginjal karena ginjalnya fungsinya itu menurun atau rusak, makanan atau cairan yang masuk itu harus dibatasi. Ya. Dan sangat sengsara. Betul. Ya, betul. minum nggak bisa yang gluk, minum harus sedikit. Betul. Dan dihitung ditaker intake berapa, ya. outputnya berapa. Jadi itu harus ini. Kemudian makanan juga harus dibatasin. Protein juga dibatasin. Ya, rendah urin ya. Jadi misalnya makan tahu itu hanya yang boleh berapa, tempe yang boleh berapa. Kalau tahu tempe otomatis harus separuhnya. Terus kadang-kadang pada sakit ginjal itu banyak sekali larangan yang tidak boleh dikonsumsi, banyak pantangan sehingga sekali lagi buat orang-orang khususnya sakit ginjal hati-hati, terutama ya karena kita ini keluarga FKC, keluarga suplemen. Betul. Ya, kadang-kadang mungkin saya melenceng sedikit ya Mbak Reni ya. Kadang-kadang itu maksud baik. Mungkin ingin karena suplemen itu biasanya kan fungsinya untuk meregenerasi, untuk menstabilkan badan supaya tetap sehat. Kadang-kadang itu ada beberapa orang yang agak salah, jadi menganggap suplemen atau vitamin apapun juga itu sebagai obat. Betul. Nah, pada penyakit ginjal ini saya sarankan hati-hati, terutama juga buat anak-anak ya. Betul. Jadi Anda kalau menemukan konsumen yang menderita sakit ginjal, waspada, jangan gampang memberikan obat. Betul. Atau menyarankan makanan apapun juga ya. Jadi sebaiknya menyarankan yang terbaik adalah harus kontrol ke dokter, gizi harus diatur ya supaya ginjalnya tidak tambah berat. Dan Anda tidak boleh overclaim tentang sesuatu hal. Ya, misalnya Anda menjanjikan dengan A akan bisa mengobati. Ya, jadi kalau saya lebih setuju supaya kita sebelum sakit ginjal dan sebelum sakit lainnya itu kita dijaga. Ya. Yaitu dengan pola hidup sehat. Ya, dari makan yang sehat, minum yang air putih, jangan merokok, hindari alkohol yang berlebihan, terus cukup istirahat, hindarin stres. Kalau stres ya coba dicari solusi ya. Kemudian pilihlah makanan yang sehat dan pilihlah suplemen yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan pilihlah suplemen yang memang Anda tahu kualitasnya itu baik. Ya, karena sekarang banyak sekali yang jual suplemen. Ya, jadi fungsi suplemen itu memang baik, tapi tidak semua suplemen baik. Jadi pilihlah yang memang brandnya sudah kita tahu itu baik, dengan sudah uji POM, dengan sudah ada penelitiannya, sehingga yang masuk ke dalam tubuh kita itu bermanfaat, positif ya. Oke, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Trace. Ya, mudah-mudahan FKC Family juga lebih paham ya dengan penjelasan yang disampaikan sama Dr. Trace tadi, bahwa sebenarnya poin utamanya adalah kita lebih baik mencegah ya, kita menjaga daripada setelah sakit. Nah, pengobatannya karena apa? Karena pengobatannya nih khusus untuk masalah ginjal ini memang gampang-gampang susah. Atau susah-susah gampang ya. Banyak susahnya, sedikit gampangnya ya. Karena terkait dengan fungsi dari ginjal tadi, yaitu adalah menyaring
apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ya, nanti yang bersih-bersih, yang bagus-bagus, sari-sari itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian yang jelek-jelek dibuang, dikeluarkan dalam bentuk urin ataupun tinja. Nah ini bukan pekerjaan yang ringan sih. Betul. Ya, Jadi ini ginjal pekerjaan itu yang berat. kasihan. Benar, Iya. benar. Ginjal ini kasihan banget. Jadi dia sama halnya dengan liver juga sebagai penyaring, Iya, ya kan? TPU. Nah, iya. Nah ini apa namanya? Kalau nggak kita jaga, ya, nah itu tadi ya ginjalnya bisa bermasalah. Justru yang paling utama adalah preventif. Ya, saya Iya, setuju sekali. iya. Ya. Saya setuju dengan yang Dr. Tres sampaikan bahwa kita jangan terlalu overclaim ya. Jadi jangankan suplemen atau obat-obatan. Air putih saja untuk pasien ginjal dengan dialisa itu dibatasi. Makanya kenapa kalau Anda bertanya pada saya, pada kami, termasuk mungkin juga nanti pada Dr. Tres, bahwa obat ataupun suplemen itu kalau kita mau berikan itu juga dosisnya nggak boleh terlalu banyak, ya. Dosisnya tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena walaupun suplemen itu sifatnya natural, terlebih adalah suplemennya kita itu natural, alami, tapi tetap dia pasti akan membuat ginjal kita bekerja untuk menyaring, ya. Nah, kalau misalnya ginjalnya sudah bermasalah, ya tentunya pada saat dia menyaring apapun, bukan hanya suplemen, makanan, ya, termasuk tadi kan yang saya bilang clue-nya adalah cairan gitu ya. Nah, dia pasti akan bekerja, ya. Kalau semakin komposisinya semakin macam-macam, nah kerjanya ginjal juga semakin berat nih, Dr. Tres, gitu ya. Jangankan obat atau suplemen, tahu aja tadi yang Dr. Tres bilang itu mesti dibatasin karena memang tinggi purin, tinggi protein. Tempe dibatasin seperti itu ya. Air pun dibatasin ya. Jadi FTC Family yang paling utama memang preventif, dia pencegahan daripada pengobatan. Dan kemarin yang bertanya kepada saya, apa sih peran suplemen untuk orang-orang yang sudah punya masalah dengan gagal ginjal dan sudah cuci darah? Sedikitnya perannya itu adalah untuk meningkatkan kesehatan pada saat dia mau cuci darah. Tadi yang dokter tadi sampaikan, orang mau cuci darah itu seperti baterai yang udah habis ya, kayak HP kita kan udah baterainya tinggal 15, 10, wah makin lemes, lama-lama nggak kelihatan gitu ya, tulisannya Iya. makin gelap ya. Nah jadinya itu perlu dicas lagi. Nah produk suplemen kita, nutrastikal kita itu adalah membantu kondisi si pasien tersebut supaya lebih fit ya pada saat dia mau melakukan cuci darah atau akan dilakukan cuci darah atau dialisa. Jadi badannya itu sudah jauh lebih fit. Dengan catatan produknya, saya tidak pernah memberikan produk yang terlalu banyak, Dr. Tres, karena itu tadi balik lagi akan memperberat kerja ginjal, dan satu lagi juga tidak pernah memberikan dalam dosis yang tinggi. Iya. Ya, jadi kalau untuk orang dewasa, saya hanya memberikan itu sebenarnya adalah Regenesis kalau Anda punya ya, kemudian ada Carmax, itu hanya 2 cukup. Ya, dosisnya pun biasanya saya akan berikan cuma 1 aja sehari. Ya, kalau untuk anak-anak ya kita bisa berikan yang ini. Kids multivitamin, ini pun juga 1 saja. Kalau untuk mencegah, kalau misalnya anak Anda atau mungkin ada keluarganya ya atas ya, karena kan ini herediter juga ya, keturunan juga. Nah Anda sudah tahu bahwa ada keturunan di dalam keluarga Anda yang punya masalah dengan ginjal dan Anda khawatir anak Anda nanti terkena juga, Anda boleh berikan kalsium McD untuk pencegahannya. Nah kalau dia sudah di dialisa, ya kasih ini aja, Kids multivitamin, tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi sekali lagi ingat, produknya harus dibatasi, dosisnya juga harus dibatasi, dan sekali lagi kita tidak boleh hiperbol juga ya. Tadi overclaim yang tadi Dr. Tres bilang bahwa nanti akan benar-benar sembuh, Iya. akan benar-benar cuci darahnya hilang sama sekali atau stop gitu ya. Itu jangan pernah menjanjikan seperti itu ya. Mungkin kita bisa bilang ya tadi untuk meningkatkan kondisi orang tersebut supaya lebih fit. Jadi pada saat dilakukan cuci darah ya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan orangnya juga tetap dalam stamina yang bagus begitu
ya, FKC Family ya. Jadi ingat ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Suplemen atau obat-obatan yang lain itu sebaiknya benar-benar konsultasikan dengan dokter. Jangan sembarangan diberikan. Jadi dokter itu sebenarnya, dokter yang baik itu tidak anti dengan suplemen, karena suplemen itu kan sebenarnya adalah support dari kekurangan sehari-hari kita. Betul. Jadi seperti intinya bahasa enaknya itu vitamin lah ya, karena vitamin itu kan tidak hanya A, B, C, D, E, cuman bahasanya itu paling gampang adalah vitamin, cuman memang pemberiannya kita tidak boleh sembarangan. Nah, kalau saya lebih menganjurkan ini sebelum terjadi penyakit yang macam-macam itu, dalam hal pencegahan atau preventif itu kita harus benar-benar memberikan suplemen supaya kebutuhan sehari-hari kita itu tercukupi. Jadi seperti sekarang di sini ya, pencegahan itu paling lebih penting daripada mengobati. Pencegahan kita itu tidak hanya pada penyakit ginjal, tadi penyakit lain-lainnya juga, yaitu pola hidup yang sehat, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang segar, kemudian olahraga rutin, terus hindarin konsumsi obat yang berlebihan, termasuk juga suplemen yang berlebihan, kemudian juga hindarin stres ya, minum air putih yang cukup 8 gelas sehari itu pada orang yang sehat ya, bukan pada gagal ginjal. Kemudian cek rutin ke dokter buat yang sehat itu paling tidak check up setahun sekali. Buat yang mempunyai keluhan atau penyakit-penyakit ya, ada yang harus 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang bahkan sebulan sekali ya, tergantung penyakit-penyakitnya. Oke, itu penyakit ginjal itu yang berhubungan dengan asam urat. Itu dianjurkan memang jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan dengan daun-daun hijau, jangan mengkonsumsi kacang-kacangan. Sebenarnya ya, kalau pada asam urat itu memang sangat sulit ya, karena uric acid itu banyak pada memang kacang-kacangan, banyak pada tumbuh-tumbuhan ya. Kalau buat saya itu sebenarnya dilihat asam uratnya berapa. Kalau asam uratnya tidak terlalu tinggi, misalnya wanita itu batasnya 6, laki-laki batasnya 7. Kalau di atas itu ya memang harus ditambahkan dengan obat-obatan dokter, misalnya yang mengandung allopurinol. Terus makanan-makanan yang harus dihindarin adalah makanan-makanan yang biasanya adalah makanan-makanan, kalau dari hewan itu adalah makanan dari dalam perut atau jeroan. Kemudian kalau makanan-makanan tumbuhan itu saya lebih sarankan adalah makanan-makanan yang sedang tumbuh. Jadi misalnya kecambah itu tauge, terus pucuk-pucuk daun yang buat lalap-lalap itu malah sebenarnya itu banyak mengandung purin yang asam urat yang lebih tinggi. Tapi kalau daun yang sudah sempurna seperti kangkung, bayam itu daun-daunnya itu sudah tumbuh sempurna, sebenarnya tidak apa-apa. Kalau mengikutin itu semuanya tidak boleh dimakan. Jadi yang dihindarin adalah misalnya ngemil kacang yang dari ngemil, jadi toples dipegang ngemil. Tapi kalau makanan yang ada di sayuran ya, misalnya ada di hidangan, misalnya sayur bening atau sayur asem, itu nggak apa-apa, karena itu makannya tidak akan berlebihan ya. Ya, jadi pilihlah makanan yang memang sehat, segar, hindarin makanan-makanan yang diawetkan atau makanan-makanan yang diawetkan tuh termasuk yang dianget-angetin ya, karena dia akan mengandung kadar garam yang berlebihan. Ya, sampai di sini jumpa kita FKC Family. Terima kasih Dr. Tres. Terima kasih Mbak Reni, terima kasih Pak Oni, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Semoga hari-hari ke depan selalu diberi kesehatan, amin, kesuksesan, amin, dan jangan lupa bahagia. Amin. Sampai di sini, salam dari kami, salam sehat, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.